Saat dia menyatakan dirinya sebagai nabi, sama seperti Nabi Muhammad SAW, salah seorang yang melihatnya begitu marah. Tanpa kenal ampun, orang ini segera menghabisi sang nabi palsu. Keanehan terjadi. Tajamnya pedang tak mampu melukai Tulaihah, si nabi palsu. Atas kejadian tersebut, masyarakat justru menjadi yakin bahwa Tulaihah adalah nabi yang mendapat perlindungan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Tulaihah bin Huwailid al-Asadi. Ia berasal dari Bani Asad di wilayah Nejat, Saudi Timur. Ia seorang tokoh terpandang di masyarakatnya. Di tahun 10 Hijriah, saat Islam sudah memiliki kekuatan besar, Tulaihah bersama masyarakatnya datang ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Masyarakat Bani Asad memilih untuk mengakui kebesaran Islam sebab kekuatan mereka tak akan mampu untuk melawannya. Keislaman yang seumur jagung membuat keimanan belum muncul di dalam masyarakat Bani Asad, terutama Tulaihah bin Huwailid sebagai pemimpin. Ia begitu iri melihat Rasulullah SAW yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Maka surat Al-Hujurat ayatnya mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata bahwa kami telah beriman. Muhammad jawab bahwa kalian belum beriman tapi katakan kalian sudah Islam. Kalau sudah mengucap syahadat, sudah muslim tapi iman belum masuk hati kalian. Ayat-ayat berikutnya mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa punya jasa dengan mereka masuk Islam. Mereka merasa hebat dengan itu, bahwa ini punya jasa padamu wahai Muhammad, padahal Allah lah yang memberikan semua kenikmatan itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum. Bahwa Allah yang memberikan hidayah itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Karenanya ini juga merupakan satu pelajaran buat kita bahwa kalau kita dapat hidayah maka bukan karena kehebatan kita, sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita hidayah itu. Jadi bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah merasa orang yang bangga, hebat, berjasa terhadap Islam karena keberadaan kita. Karena siapalah kita kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun kemudian, setelah Rasulullah SAW wafat, Tulaihah mendakwa dirinya sebagai nabi. Sebagai pemimpin yang dikenal ahli syair dan perdukunan, masyarakat Bani Asad dengan mudah percaya bahwa Tulaihah adalah seorang nabi sama seperti Rasulullah SAW. Sebab dikala itu, tradisi perdukunan serta syair begitu dipuja oleh masyarakat Arab. Di hadapan masyarakatnya, Tulaihah mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana Tulaihah bin Huwailid, Nabiyul Hijaz. Masyarakat Bani Asad yang memiliki fanatisme kesukuan yang tinggi tentu lebih menyukai nabi yang berasal dari golongan mereka sendiri. Seseorang bernama Diror bin Azwar yang mengetahui hal ini datang untuk membungkam aksi yang dilakukan Tulaihah. Namun saat Tulaihah hendak dibunuh oleh Diror, pedangnya yang tajam tak mampu melukai tubuh Tulaihah. Peristiwa yang disaksikan masyarakat ramai inilah yang kemudian semakin menguatkan posisi Tulaihah. Ra'aita ya Diror bin Azwar ya faris al-Arab. Ra'aitum kaifa nama sayfu Diror anni wa huwa faris al-Arab. Ia mengatakan pada masyarakatnya bahwa ia mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Kekuatan tersebut ia dapatkan tak lain dari aktivitas perdukunan yang ia tekuni. Tentu perlu diketahui bahwa seorang Tulaihah juga orang yang bermain perdukunan. Jadi kalau itu adalah merupakan bagian dari dunia perdukunannya, maka kita bisa tahu bahwa mereka bermain-main dengan setan itu, bekerjasama dengan setan sehingga mereka bisa membuat badannya kebal, dan itu bukan dari Islam, karena kebal bukan dari Islam. Kalau kebal dari Islam maka Nabi pasti memerlukan itu, karena Nabi perang dalam waktu yang sangat sering sekali beliau perang. Ternyata beliau terluka dalam perang Uhud, beliau juga terluka-luka. Beliau tidak kebal, sahabat Nabi juga tidak ada satupun yang kebal. Ini adalah dunia perdukunan. Perlahan-lahan pengikut Tulaihah semakin bertambah.
Demi menambah kepercayaan dan simpati dari masyarakatnya, Tulaihah mengubah syariat Islam yang dinilai berat. Sang nabi palsu lantas menghapus kewajiban zakat serta menyederhanakan gerakan sholat. Kebijakan yang dilakukan Tulaihah mendapat sambutan besar dari masyarakatnya yang tidak memiliki keimanan kuat. Sebenarnya dia ingin melepaskan diri dari syariat Islam. Karena syariat Islam berat buat mereka. Jadi sholat berat, zakat berat, atau syariat-syariat yang berat. Maka Tulaihah itu pertama dia mendorong masyarakatnya untuk tidak bayar zakat. Sudahlah, zakat itu sebenarnya diambil oleh pemimpin Madinah, maka tidak usah bayar. Yang kedua juga masalah sholat. Kalau dia ingin melepaskan diri dari sholat itu mungkin dia tidak terlalu percaya diri, sehingga yang dilakukannya adalah dia mengurangi gerakan sholat. Nah, aslinya dia malah sholat. Dengan bahasa yang indah dia katakan bahwa Tuhan kalian tidak pernah memerintahkan kalian untuk mengotori wajah-wajah kalian dan untuk memperburuk posisi belakang kalian. Ini adalah sebuah makna yang maksudnya adalah bahwa sholat itu tidak usah pakai sujud. Padahal kita tahu bahwa sujud adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah bukti jelas bahwa ini adalah orang-orang yang memang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, sulit bersujud. Ketika seperti itu, maka artinya sholat versi Tulaihah al-Asadi, nabi palsu, dan pengikutnya adalah sholat yang berdiri seperti orang sholat jenazah itu, dan tidak ada sujudnya sama sekali. Masa pengikut Tulaihah tak hanya berasal dari masyarakat Bani Asad. Bani Gotofan dan Bani To'i juga turut menjadi pengikut ajaran Tulaihah. Bahkan Tulaihah menerapkan sanksi tegas pada pengikutnya. Ia tak segan menyiksa muslimin yang tak mau mengikuti ajarannya. Merasa percaya diri dengan jumlah pengikut yang besar, Tulaihah kemudian mengirimkan utusannya untuk menemui Khalifah Abu Bakar. Tujuannya untuk memberitahukan kenabiannya serta menolak kewajiban membayar zakat ke pusat pemerintahan Islam di Madinah. Khalifah Abu Bakar segera bereaksi dengan mengirimkan pasukan muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Di tahun ke-11 Hijriah, sejarah mengabadikan peperangan muslimin dengan Tulaihah dan pengikutnya di wilayah Hijaz. Pasukan muslimin dengan api jihad yang membara begitu semangat menumpas gerakan murtad yang diusung Tulaihah. Sementara itu, Tulaihah justru hanya berlindung dan memantau jalannya peperangan dari balik tenda. Pasukan Tulaihah kewalahan membendung pasukan muslimin. Inilah yang membuat para pengikutnya mulai meragukan kenabian Tulaihah. Dan benar saja, belum lagi perang usai, Tulaihah kabur bersama istrinya, meninggalkan para pengikutnya. Ini bedanya. Kalau dia betul Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad SAW, sebagaimana disampaikan oleh para sahabat, kalau ada perang maka beliau orang paling dekat dengan musuhnya. Dan itulah pemimpin muslimin. Dia bukan orang yang meninggalkan masyarakatnya mati sementara dia lari. Itu bukan khas pemimpin muslimin. Bukan pemimpin muslimin yang membiarkan masyarakat sengsara kemudian dia menikmati semua kenikmatan ini. Rasul kalau saat perang adalah posisinya adalah posisi yang paling dekat dengan musuhnya. Setelah itulah maka kemudian masyarakat Bani Asad, Ghatafan, mereka kembali ke dalam pangkuan Islam. Mereka kembali mengucapkan syahadat, kemudian menerima syariat Islam kembali. Ajaran Tulaihah berhasil dipadamkan muslimin. Masyarakat yang sempat murtad akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Sementara Tulaihah bukan lagi kekuasaan yang ia dapatkan, namun justru kehilangan semua yang telah dimilikinya. Ia bersama sang istri berlindung di wilayah Syam. Di negeri ini, penyesalan atas sikapnya mulai menyusup pada diri Tulaihah. Ia meratapi kebodohannya dan ingin kembali memeluk Islam dengan sebaik-baiknya. Atu'minu binubuwati Muhammadin
Tulaihah kemudian kembali ke wilayahnya di Bani Asad. Ia kini tak lagi menjadi siapa-siapa di masyarakatnya. Namun Tulaihah tidak mempermasalahkannya sebab ia benar-benar telah menyesali perbuatannya. Tulaihah kemudian memberanikan diri untuk meminta maaf pada Khalifah Abu Bakar di Madinah. Sang Khalifah memaafkan Tulaihah, namun tak mau menerima Tulaihah di dalam gerakan jihad dan dakwah yang dilakukan muslimin. Tulaihah menerima keputusan sang Khalifah. Ia mengerti bahwa amatlah sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat muslim terhadap dirinya. Perhatikan ini, ambil ini sebagai pelajaran. Jangan sampai mencederai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah terbesar dalam kehidupan kita adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cederai itu. Kalau kita mencederai hal yang kecil saja, yang lebih kecil dari itu, yaitu amanah sesama kita, sulit orang untuk percaya kita kembali. Maka bagaimana dengan orang yang mencederai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang bagi mereka yang telah terjadi pada dirinya, maka ambillah pelajaran dari Tulaihah. Bagaimana Tulaihah menebus kesalahan itu, bagaimana Tulaihah berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan agama Allah pada dirinya, yang dengan itu maka kepercayaan masyarakat pun akan kembali kepada dia. Di kampung halamannya, Tulaihah berfokus untuk memperbaiki diri. Hingga di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Tulaihah kemudian melaksanakan ibadah haji. Di peristiwa ini, Tulaihah bertemu dengan Khalifah Umar. Begitu Umar bertemu dengan dia, Umar langsung menghardiknya dan mengatakan, "Hei pembunuh dua orang mulia, kau yang bunuh Ukasha bin Mihsan dan Thabit bin Akram." Kemudian Tulaihah mengatakan bahwa, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak sedang menghinakan dia. Justru dengan tangan saya ini saya memuliakan kedua orang itu. Saat itu saya masih kafir, dan dengan terbunuhnya mereka di tangan saya, maka mereka menjadi mulia, bukan menjadi hina dengan kedua tangan saya ini." Umar juga sebenarnya cukup kagum, karena perlu diketahui bahwa Tulaihah adalah seorang ahli syair, sehingga tidak aneh kalau dia mampu menguntai kalimat. Tapi Umar juga kagum dengan kalimat yang bagaimana dia berikan alasannya, dan memang benar bahwa dengan itulah maka Ukasha dan Thabit bin Akram syahid, dan itu adalah sebuah kemuliaan. Umar juga sempat bertanya, "Bagaimana dengan perdukunanmu?" Karena dulu dia dukun. "Bagaimana dengan perdukunanmu?" Kata Tulaihah, "Itu dulu hanya sekali dua kali tiup saja." Gitu. Artinya bahwa itu permainan saja. Itu sebuah guyonan masa lalu, dan artinya semua sudah ditinggalkan. Dia ingin katakan, walaupun dengan bahasa yang ringan, dia ingin katakan bahwa saya hari ini sudah meninggalkan semua. Saya sudah menjadi muslim yang baik, ini pun baru datang dari haji. Kemudian dia sudah tinggalkan semua jenis perdukunan. Dia tinggalkan pengakuan dia sebagai nabi palsu, dia telah taubat dan telah menjadi muslim yang baik, jadi muslim yang sejati. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Tulaihah benar-benar ingin menebus kesalahannya. Untuk itu, Tulaihah segera mengajukan diri untuk ikut berjihad bersama muslimin di perang Qadisiyah melawan Persia. Khalifah Umar mengizinkannya. Namun Tulaihah hanya dijadikan prajurit biasa, meski ia mempunyai pengalaman dalam memimpin. Meski begitu, muslimin tetap menanyakan pendapat Tulaihah dalam hal strategi perang. Di perang Qadisiyah tahun 16 Hijriah, Tulaihah menunjukkan kesungguhan taubatnya. Keberanian Tulaihah dicatat sejarah sebagai seorang yang memiliki nilai 1000 orang. Tulaihah al-Asadi radhiyallahu anhu, ketika di perang Qadisiyah, saat itu dia bertugas bersama dua orang yang lainnya untuk memata-matai musuh Persia. Kemudian setelah selesai maka kembali, tetapi Tulaihah tidak mau kembali. Dia terus berjalan menuju ke kamp musuh. Di saat itulah ketika Tulaihah punya niat dalam hati yang tidak diutarakannya, tetapi karena masyarakat belum percaya, maka masyarakat curiga jangan-jangan Tulaihah membelot dan malah ingin bergabung dengan pasukan Persia. Tapi tidak lama kemudian Tulaihah kembali dengan membawa satu orang. Satu orang ini adalah tawanan salah seorang panglima dari pasukan Persia. Kemudian dia bercerita. Ternyata dia ceritakan betapa kagumnya panglima Persia ini pada Tulaihah al-Asadi, dengan semua keberanian, dengan semua keahlian perangnya. Dan itu memang keahlian dia. Dia katakan bahwa ini orang masuk menembus sendirian kamp musuh yang sedemikian luar biasa. Itu kamp musuh sendirian, tidak ada yang lain. Dia tembus sendirian, kemudian dia bunuh dua panglima besar
dari Persia, dan kemudian ditangkaplah satu, yang ditangkap itu adalah dia. Dan kemudian orang ini sampai kemudian mengatakan bahwa inilah orang dengan kekuatan yang dahsyat, ini adalah orang dengan nilai satu orang tapi bernilai 1000. Ini pelajaran buat kita, mahal sekali buat kita, bahwa jadilah orang walau kita hanya seorang diri. Tentu kita tidak bisa kerja sendiri, kita tetap memerlukan tim dan teman-teman, tetapi kita sebagai seorang yang hidup, milikilah prestasi seperti prestasi 1000 orang, seperti Thullah Al-Asadi. Pekerjaan banyak orang, karena untuk bisa membunuh 2 panglima besar dan menawan 1 panglima, itu memerlukan kerja 1000 orang bisa jadi, karena apalagi dihadapi oleh Persia, tapi dia kerjakan seorang diri. Walaupun ini tidak mendorong orang untuk bekerja sendiri-sendiri, bukan, tetapi artinya milikilah prestasi dalam hidup yang seseorang tetapi dia bernilai umat, seseorang tapi dia bernilai 1000. Di sisa hidupnya, Thulaihah menyibukkan diri untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah absen mengikuti momen-momen jihad demi menebus kesalahannya di masa lalu. Tahun 21 Hijriah, di Perang Nahawan yang menutup kebesaran Persia, Thulaihah wafat. Besarnya kesalahan di masa lalu, ia tutup dengan kebaikan yang dilakukan tanpa henti.